Nyala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sore ya, mungkin sore ya sekarang. Bagaimana kabar semuanya? Baik Bu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Masih semangat ya? Semangat Bu, masih. Ya, alhamdulillah. Meskipun di banyak sela-sela kesibukan kita masih tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Sebelum memulai diskusi, saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya adalah Sri Nurhayati SPD. Saya pengajar matematika di SMK Ma'arif 2 Sumedang. Nah, untuk lebih mengenal lagi Bapak Ibu, saya perkenankan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Kan kata istilah juga tak kenal maka tak sayang ya. Silahkan dimulai mau dari Ibu Astri dulu. Oh iya, kan belum kenal kita. Oh iya, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu, kenapa Pak Rizky tadi menyebut saya karena kita sudah saling kenal ya Bu ya, jadi nggak apa-apa, kita belum mengenal Ibu. Ibu juga belum mengenal kami begitu. Perkenalkan, nama saya Astri Yanwati, saya pengajar matematika di SMKS Riyadul Hikmah Tasikmalaya. Ya. Cukup Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Astri. Ya, selanjutnya siapa, Mangga? Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arini Putra SPD. Saya pengajar matematika dari SMKS Budi Mandiri Tanjung Sari, Bapak Ibu. Kebetulan mungkin sudah lama kenal dengan Bu Astri ya Bu. Halo Bu. Iya. Alhamdulillah ya, masih bisa bersilaturahmi dengan teman-teman meskipun tidak satu kota ya gitu. Apalagi sekarang kondisinya seperti ini, masih bisa bersilaturahmi meskipun tidak langsung. Langsung aja ke materi ya. Atau ada yang Kalau Ibu Sri dari mana? Saya kan dari Sumedang ya tadi. Oh, dari Sumedang. Oh, berarti dekat kita ya, sama Tanjung ya, Sari dengan Sumedang. Oh iya Bu, ya, ada peserta yang tidak hadir hari ini Bu. Oh, siapa yang tidak hadir untuk hari ini? Pak Caridi Bu, tidak hadir. Oh, kemana Pak Caridi ya? Barusan ada rapat Bu. Oh ya, mungkin untuk yang lainnya bisa menyampaikan informasi untuk hari ini ke peserta yang tidak hadir untuk hari ini. Mungkin sebelum memulai ya biar nggak tegang. Kalau biasanya kan Pak Caridi ya dulu pernah memberikan yang apa 1 + 1 sama dengan berapa? 2 kan? Iya. Nah, 2. Kemudian 4 × 2 hasilnya 8. Nah, kalau katanya kalau 3 kali tambah itu berapa hasilnya? Gitu. Ada nggak di kalkulator? Kata beliau, ada nggak di kalkulator kalau 3 kali tambah jadi berapa hasilnya? Apa ya? Pernah ya? Pernah dibahas? Iya. Iya pernah Bu. Iya. Berapa hasilnya coba? Kemerdekaan Bu. Kemerdekaan kata Bu Astri. Itu mah kan kata beliau ya. Kalau saya mah sekarang kan kondisinya sedang musim corona ya. Corona di Subang beuki ganas, ari di Sumedang mah beuki naon? Beuki tahu. Mah pinter Bu Astri. Di Subang Ibu tahu beuki dari ganas. mana? Apa? Ibu tahu dari mana? Tahu dari mana ya? Dari Sumedang. Dari Sumedang. Ya, itu mah hanya sedikit saja untuk pembukaan ya biar kita tidak terlalu jenuh. Ya langsung saja ke materi. Materi untuk hari ini saya akan
memaparkan sedikit tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Bagaimana Bapak Ibu, ada nggak presentasi saya? Ada Bu. Ada Bu, ada. Ya. Nah, dari sini ada, bisa diperhatikan. Nah, di sini ada table of content-nya. Di sini ada konsep dan bentuk dari asesmen ya. Bisa dilihat. Berikutnya di sini juga ada konsep asesmen sumatif dan asesmen formatif. Selanjutnya di sini juga masih ada, masih sama ya. Nanti bisa kita diskusikan sama-sama. Nah, ini juga sama. Nah, dari bentuk asesmen formatif dan sumatif tersebut, saya ingin berdiskusi dengan rekan-rekan semuanya. Kita bagi 4 kelompok saja. Untuk kelompok yang pertama, silahkan yang jadi ketuanya mau siapa? Untuk pembagian kelompoknya sudah saya bagi ya di chat sana, di chat sudah saya bagi-bagi untuk kelompoknya. Mangga dilihat. Nah, untuk bagian kelompoknya di sini silahkan masing-masing kelompok. Untuk kelompok yang pertama, kalau 4 kelompok sepertinya kebanyakan ya. Kita buat 2 kelompok saja. Yang pertama, kelompok pertama kita kasih nama kelompok asesmen formatif, dan yang kelompok kedua asesmen sumatif. Silahkan kalian diskusikan tentang bentuk dan konsep asesmen formatif dan sumatif. Untuk nanti hasil diskusinya kita diskusikan sama-sama, dipresentasikan tiap-tiap kelompok. Nah, untuk sekarang saya kasih waktu untuk berdiskusinya sekitar 10 menit, cukup? Cukup ya. Mangga silahkan didiskusikan terlebih dahulu tentang bentuk asesmen. Di sini tadi sesuai dengan kelompoknya. Itu tampilannya masih tampil nggak? Masih bisa dilihat nggak? Masih Bu. Masih. Masih Bu. Ada yang kurang jelas nggak? Mau yang mana yang ditampilkannya mungkin? Nanti kalian diskusikannya tentang bentuk dan konsep asesmen yang kelompok sumatif dan asesmen formatif ya. Sudah cukup waktunya? Sudah selesai? Ya, silakan. Ada yang sudah selesai? Mau kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Apakah mau dari kelompok asesmen formatif dulu atau asesmen sumatif dulu, mangga? Formatif dulu atau itu dulu juga boleh Bu, silakan. Ya, mangga.
Mau formatif dulu, silahkan, Mangga. Baik, Bu. Oh iya, silakan Bu Astri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok asesmen formatif akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bentuk asesmen. Ya, untuk bentuk asesmen formatif dan sumatif itu bentuknya Bu bisa berupa asesmen tertulis dan asesmen tidak tertulis, mungkin seperti itu. Untuk contoh bentuk asesmen tidak tertulis, di antaranya adalah diskusi kelas, kemudian bisa berupa produk, kemudian yang lainnya adalah presentasi dan drama atau tes lisan juga bisa termasuk pada bentuk asesmen tidak tertulis. Kemudian untuk asesmen tertulisnya itu bisa berupa tes refleksi, ya esai, kemudian jurnal juga bisa, poster juga bisa. Mungkin itu hasil diskusi kami, Bu. Iya, terima kasih. Mungkin dari kelompok tadi Bu Astri kelompok formatif ya. Dari kelompok sumatif ada yang mau menambahkan? Silakan. Tentang tadi atau mau langsung saja ke diskusi hasil diskusinya, Mangga? Asesmen sumatif ya, Bu ya. Sebentar, Bu. Halo, Bu. Halo, ya ada. Bagaimana Pak Rizky? Bagaimana hasil diskusinya? Baik, Bu, saya akan menyampaikan ini asesmen sumatif, Bu. Jadi pada intinya bahwa asesmen sumatif itu dilakukan ketika di akhir pembelajaran. Jadi biasanya ketika kita mengawali pembelajaran, setelah selesai maka dilakukan sebuah penilaian yang dinamakan itu asesmen sumatif, Bu. Bu Astri mau menambahkan atau bagaimana? Pak Rizky masih dilanjutkan? Mungkin asesmen sumatif ini bisa juga untuk apa ya namanya, tujuannya itu untuk apakah tercapainya pembelajaran yang sudah disampaikan itu sudah berhasil atau belum. Bisa juga diambil sebagai salah satu di nilai akhirnya, Bu, itu untuk asesmen sumatifnya. Ya, ada lagi yang mau menambahkan mungkin dari kelompok yang lainnya? Silahkan. Jadi untuk ini, Bu, asesmen dari kedua asesmen itu mungkin ya, Bu, itu adalah cara untuk menilai pembelajaran peserta didik, formatif ataupun sumatif. Kalau formatif kan penilaian pada saat proses pembelajaran. Kalau sumatif itu adalah penilaian di akhir pelajaran. Kemudian dari kedua asesmen itu kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik juga kepada peserta didik, begitu, supaya peserta didik untuk melihat bagaimana perkembangan peserta didik, gitu mungkin, Bu. Terima kasih untuk Bu Astri. Selanjutnya kita masih diskusi ya, mungkin kita masih diskusi atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silahkan. Saya, Bu, mengenai asesmen sumatif dan formatif ini. Ya, silahkan Bu Astri. Ya, Bu. Begini, Bu, mengenai asesmen formatif dan sumatif, yang saya ingin tanyakan, apa penekanan fungsi asesmen formatif dan asesmen sumatif? Terima kasih untuk Bu Astri.
Saya langsung jawab aja ya pertanyaan dari Ibu Astri. Tadi pertanyaannya apa penekanan fungsi asesmen formatif dan asesmen sumatif, yaitu diantaranya pada kurikulum ini guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Mungkin itu jawabannya. Kalau ya ada yang mau menambahkan atau cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Jadi dibandingkan kurikulum yang sebelumnya yang melihat dari hasil akhirnya saja ya, Bu. Tapi kalau di kurikulum yang sekarang ini berarti lebih melihat menekankan pada prosesnya begitu. Iya, betul sekali. Ada lagi yang mau bertanya mungkin dari yang lainnya? Oh iya, mangga Pak Rizky mau bertanya. Ya Bu, saya mau bertanya Bu. Kalau misalkan asesmen non kognitif ini bisa nggak sih Bu dilakukan dalam asesmen sumatif Bu? Halo Bu. Ibu suaranya itu Bu. Masih di mute suara Ibu. Oh iya betul. Maaf. Pertanyaan dari Pak Rizky, apakah asesmen non kognitif bisa dilakukan dalam asesmen sumatif? Asesmen non kognitif itu dilakukan untuk menentukan karakter siswa. Jadi penilaiannya itu harus dilakukan di awal pembelajaran. Sedangkan untuk sumatif kan dilakukannya di akhir pembelajaran. Jadi jawabannya di sini, apakah asesmen non kognitif bisa dilakukan dalam asesmen sumatif? Tentu jawabannya adalah tidak ya. Oh iya Bu. Ya, iya. Yang lainnya bagaimana? Jelas? Cukup Bu. Iya Bu, cukup jelas. Ya. Saya tuh ini dulu untuk yang ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia dan suasana yang happy. Tujuannya apa? Tujuannya agar para guru, siswa serta orang tua. Mungkin untuk diskusi hari ini saya cukupkan sekian. Dalam diskusi ini saya bisa menyimpulkan ya. Konsep asesmen sumatif di sini jadi kesimpulannya ya, untuk asesmen formatif dan asesmen sumatif ini fungsinya untuk guru adalah untuk mengawasi pembelajaran murid, memastikan pembelajaran murid, kemudian memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman murid, kemudian untuk gurunya juga mengevaluasi pembelajaran sendiri, lalu membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan meningkatkan kemampuan. Dan di sini untuk asesmen sumatif itu untuk mengukur ya, untuk mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran, dan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Dari kedua asesmen tersebut merupakan cara untuk kedua-duanya itu adalah merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid dan merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik, dan merupakan juga cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran pembelajaran. Tadi Bapak Ibu juga sudah memahami untuk bentuk-bentuk asesmen formatif dan sumatif. Halo Bu.
Ya, halo, halo. Ya, jelas kedengaran suara saya? Jelas. Ya. Pak Rizky, Iya, Bu. ini udah berapa menit? Saya tadi nggak lihat ini waktunya. Tapi nanti tolong editin ya, bisa kan? Iya, boleh. Iya. Bentar, ini suaranya jadi di belakang ada yang sama lagi presentasi, jadi kedengeran nggak ke sana? Enggak, Bu, masih jelas kok. Oh, masih jelas, ya. Ya, alhamdulillah untuk pertemuan hari ini kita sudah selesai. Mudah-mudahan dengan diskusi ini bisa bermanfaat ya. Amin. Amin ya. Sebelum menutup acara diskusi ini, kita berdoa. Alhamdulillah kita sudah selesai berdiskusi dengan lancar. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Silahkan. Selesai. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berdiskusi lagi ya. Selanjutnya kita akan berdiskusi dengan materi-materi yang lainnya. Mungkin untuk sekarang saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Bu, saya mau ngambil laptop dulu. Kita masih lanjut, Bu. Sok, mangga boleh Pak Rizky.